話事。不過呢啲一切都係世人對監獄嘅誤解嚟嘅啫。Halo gengs, apa kabarnya hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa saya akan menceritakan alur cerita film penjara yang berjudul Breakout Brother yang ketiga, yang berkisahkan tentang seorang mantan kepala sipir masuk penjara karena kasus suap. Daripada penasaran kelanjutan sequel ketiganya, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah pertandingan sahabatan one by one antara napi, yang salah satunya Mark Quintin dan lawannya yang bernama Scar. Lalu Codet sebagai wasitnya. Mereka pun saling adu jotos dan melayangkan pukulan. Namun Scar kewalahan melawannya hingga ia mengaku kalah dan pertandingan pun dimenangkan oleh Mark Quintin. Dan ternyata itu sebagai perpisahannya karena Mark Quintin besok lusa akan bebas dari penjara. Di sisi lain, penjara ini dipegang oleh kepala sipir baru yang bernama Maman Ho, kita panggil aja Maman ya, yang ternyata ia meminta bimbingan kepada mantan kepala sipir sebelumnya, yaitu Tang. Ia dipenjara karena kasus suap. Selain itu juga Tang sengaja menemui kepala sipir, bertujuan untuk permohonan supaya ia dipindahkan di ruangan geng lainnya, yang ternyata Tang sebelumnya dikurung di ruangan isolasi. Namun kepala sipir menolak permohonannya dan membuatnya marah hingga Tang sengaja membenturkan kepalanya sendiri seperti orang gila. Di sebuah dapur, Lam yang dulunya sebagai ketua gangster di penjara, kini ia menjadi juru masak di penjara ini dan ia diajarkan masak oleh seorang kakek yang di sebelahnya. Saat di ruangan makan, mereka hanyalah bertiga. Seperti yang kalian ketahui, Chan sudah bebas di film sebelumnya. Tak lama kemudian kepala sipir Manho datang. Lalu Codet pun meminta jatah tisu gulung untuk semua tahanan. Dan masing-masing seharusnya mendapatkan jatah satu gulung tisu untuk mengelap cairan putih mereka pada malam hari. Sekian lama berbicara, kepala sipir tidak menyetujui permintaan Codet. Lalu ia mengatakan bahwa itu perlu anggaran dana lebih, yang ternyata salah satu anggota sipir rela mengeluarkan dana pribadi untuk membelikan tisu untuk mereka semua. Kini mantan kepala sipir Tang yang sangat depresi dan membuatnya emosinya tak terkendalikan. Lalu dokter pun memberi 3 saran kepada Pak Maman Ho untuk mengatasi Tang. Yang pertama, turuti permintaannya karena ia ingin pindah ke ruangan bersama gangster lainnya dan memiliki kemasyarakatan. Dan yang kedua, tempatkan ia di ruangan isolasi dan memberi obat penenang supaya ia bisa mengontrol emosinya. Dan yang ketiga, biarkan ia sendirian di ruangan isolasi dan membuatnya stres hingga ia nekat bunuh diri. Dan kepala sipir pun memilih untuk ditempatkan di ruangan isolasi dan terus memberikan obat penenang kepada mantan kepala sipir Tang. Di saat malam hari mereka pun berbagi tisu, namun Ho Chun hanyalah dapat bagian gulungan saja. Ho Chun divonis 18 tahun penjara. Di saat semua tahanan tidur, ternyata Ho Chun diam-diam bangun dan memukul Scar. Atas perbuatan Ho Chun, ia dipindahkan di ruangan isolasi. Ternyata itu semua disengajai olehnya karena ia bisa menemui mantan kepala sipir Tang. Seperti yang kalian ketahui di film sebelumnya, Tang masuk penjara karena menerima suap oleh Ho Chun. Kini Tang sebagai tahanan yang sama seperti Ho Chun. Namun tidak disangka lagi-lagi Ho Chun mempunyai rencana untuk kabur dari penjara dan bekerja sama dengan Tang karena ia lebih memahami seluk-beluk penjara ini.
Selanjutnya Ho Chun membuat tindakan lewat pertarungan supaya Tang bisa dipindahkan di ruangan gangster, bertujuan untuk menyingkirkan Lam dan Codet. Dan tibalah di pertandingan. Ho Chun pun datang dan bertaruh 5 bungkus rokok untuk melawan salah satu tahanan yang bernama Biggie, sesuai namanya Big, besar. 大舊西，招花人。 Dan wasitnya tetaplah si Codet. Dengan mudah Ho Chun mengalahkannya, sontak semua tahanan pun terdiam sunyi. Dan selanjutnya Ho Chun melawan Sekar yang akan melawannya, namun Ho Chun tidaklah mudah untuk dikalahkan dan membuat Sekar kalah dalam pertarungan itu. Namun Ho Chun tidaklah puas selama ia belum melawan si Codet. 我要同你打。我要同你打。 Selanjutnya Codet mengadu kepada Lam bahwa Ho Chun menantangnya dan ia merasakan ada sesuatu di balik ini semua. Di keesokan harinya, Mak Kintin dibebaskan dari penjara. Tidak kerasa 5 tahun hukumannya sudah berlalu. Selanjutnya pihak penjara kedatangan tur anak-anak TK dan Lam sebagai pemandunya. Ia pun bersikap baik dan penyayang kepada anak-anak tersebut hingga ia mendapatkan penilaian A+ dari pengawas kegiatan itu. Lalu Lam dipanggil oleh kepala sipir untuk mengopi bersama dan berterima kasih telah bersikap baik kepada anak-anak tersebut. Namun tiba-tiba salah satu sipir memberikan surat gugatan cerai, maksudnya gugatan penjara. Yang ternyata itu adalah perbuatan mantan kepala sipir Tang. Ia menggugat penjara ini karena Pak Maman Ho telah menyalahgunakan otoritas sebagai kepala sipir dan mengancamnya untuk dilaporkan kepada media. Yang ternyata itu semua rencana Tang supaya ia bisa dipindahkan di ruangan gangster yang di dalamnya ada Codet dan Lam. 我只係想攞翻我應得嘅嘢。 Permintaannya pun dipenuhi oleh kepala sipir. Akhirnya Tang dipindahkan di ruang gangster musuhnya dan disambut hangat oleh Lam meskipun dalam hatinya sangatlah tidak suka dengan kedatangannya. 知道大家對前任獄長有好多嘅不滿。 Setelah itu Lam dan Codet menemui kepala sipir Pak Maman Ho. Mereka sangatlah heran mengapa Tang dipindahkan di sel mereka. Kepala sipir tidak bisa berbuat apa-apa karena gugatan oleh Tang. Dan kepala sipir mempunyai rencana untuk memindahkan Tang ke penjara lain. Namun itu tidaklah mudah dan membutuhkan proses yang sangat lama. Ketika Tang saat mau mandi, tiba-tiba ia diserang oleh tahanan lainnya. Tahanan ini marah karena pada waktu Tang menjabat, tahanan tersebut tidak diizinkan menghadiri pemakaman orang tuanya. Untunglah Lam datang dan mencegah serangan terhadap Tang. Saat di ruangan makan, tiba-tiba kepala sipir Pak Maman Ho datang dan menyampaikan akan ada kursus pendidikan di penjara ini dan akan berguna untuk semua tahanan. Dan Lam memberi saran kepada Maman Ho supaya penjara ini steril dari segala hama dan disemprot secara rutinitas. Lalu kepala sipir mengatakan kepada Tang bahwa ia akan dipindahkan di penjara lain dalam waktu dekat ini. Di kemudian hari, mantan kepala sipir Tang dan Ho Chun bertemu dan akan merencanakan pelarian tersebut melalui mobil pengiriman makanan yang setiap hari keluar masuk penjara ini. Selain itu juga Tang menyuruh Ho Chun untuk menghabisi siapapun yang menghalangi rencana mereka. Di suatu lapangan saat sedang asik bermain basket, Tang sengaja membuat masalah dengan tahanan lainnya. Namun tidak disangka Ho Chun datang dan memukulnya. Lalu tiba-tiba Codet pun juga datang dan menghentikan mereka berdua.
Namun itu semua adalah jebakan mereka karena Ho Chun ingin bertarung dengan Codet dengan taruhan jika salah satunya kalah maka akan kehilangan satu tangannya. Di hari selanjutnya, Lam dan Codet kedatangan temannya, yaitu Chan dan Mak Kintin. Mereka sedang membicarakan pertarungan one by one antara Codet dan Ho Chun. Mak Kintin tahu ini semua adalah jebakan Ho Chun. Namun Codet tidak bisa menolaknya lagi karena ia merasa gengsi dengan reputasinya selama ini sebagai gangster. Dan mereka pun mulai melatih fisiknya masing-masing sehingga Codet dikasih telur mentah untuk menambah stamina. Seharusnya plus madu gitu. Di waktu yang sama petugas penyemprotan hama pun sedang berlangsung. Tak lama kemudian anggota sipir memberikan surat kepada si Codet yang ternyata itu surat dari pacarnya yang berharap bisa bertemu dengan Codet karena sudah sekian lama tidak bertemu dan membuatnya luluh dan menjatuhkan air mata. Di suatu tempat, Tang sedang menghancurkan obat di dalam gelas yang ternyata waktu di ruang medis tersebut Tang mendengar pembicaraan dokter bahwa ia akan dikasih obat penenang. Dan ternyata obat itu tidak dipinumnya, melainkan ia tumbuk di dalam sebuah gelas. Di saat sedang makan bersama, Tang mulai melakukan rencananya dengan Ho Chun dan menuangkan obat penenang tersebut ke dalam gelas si Codet. Dan hari pertarungan Codet dan Ho Chun tiba dan masing-masing mempersiapkan dirinya. Namun Lam menyadari bahwa Codet tidak baik-baik saja. Ia merasa pucat lemes dan berkeringat dingin seperti meriang. Di saat Codet di dalam toilet, tiba-tiba mantan kepala sipir Tang datang dan ia menyadari bahwa ini semua perbuatannya. Saat Codet tidak berdaya lemes dan Tang membunuh Codet dengan silet di lehernya hingga Codet pun meninggoy. Tidak disangka Lam menjadi orang yang dicurigai karena saat terakhir ia bersama Codet. Lalu para sipir pun menggeledah ruangan sel tersebut dan mendapatkan bukti berupa silet di dalam bantal Ho Chun. Dan sipir pun membawa Ho Chun dan Lam untuk diinterogasi. Namun pada saat kejadian itu Lam berada di tempat lain dan sedangkan Ho Chun terbukti ada di ruangan pertandingan pada saat kejadian pembunuhan. Lalu Ho Chun pun berkata sejujurnya bahwa ia ingin kabur dari penjara dengan mantan kepala sipir Tang. Lalu Ho Chun pun telah dijebak oleh Tang dengan dimasukkan barang bukti silet di dalam bantalnya tadi. Dan rencana mereka jugalah yang menjebak Codet supaya bertanding dengannya. Tapi untuk menangkap Tang mereka tidak mempunyai cukup bukti yang kuat. Dan pada saat malam hari seluruh tahanan menghormati atas kepergian almarhum Codet. Hinggalah memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Tang selama 24 jam. Setelah itu petugas penyemprotan hama keluar dari ruangan kepala sipir. Namun tidak disangka ia tiba-tiba sakit saat meminum air tersebut dan dibawa ke rumah sakit dan digantikan sementara oleh bawahannya yang bernama Cheng. Kemana Tang bergerak dia akan selalu diawasi oleh anak buahnya Lam. Di keesokan harinya, Mak Kintin datang ke penjara itu untuk mengambil barang-barang milik almarhum Codet. Bersamaan dengan petugas hama datang kembali ke penjara itu. Di waktu yang sama, Tang meminta izin kepada sipir untuk ke toilet dan diawasi oleh sipir. Lam yang melihat itu ia merasa curiga lalu menyusulnya ke toilet. Yang ternyata anggota sipir sudah tergeletak di lantai. Namun Tang tidak ditemukan di dalam toilet tersebut. Dan semua petugas beserta tahanan lainnya mencari keberadaan Tang dan mencegat mobil pengiriman makanan seperti rencana sebelumnya. Hingga mencari ke dalam dapur, namun Tang tidak ditemukan. Tidak disangka Tang bekerja sama dengan petugas pengendali hama. Saat ia mau melarikan diri, namun pintu itu tidak bisa dibuka. Karena petugas Chung sudah mengunci semua pintu keluar masuk dan ia pun melakukan penyanderaan terhadap 3 orang tersebut termasuk anggota sipir.
Di ruangan lainnya, Ho-chun dan McKintin tidak percaya bahwa itu adalah sanderanya, karena McKintin mencurigai salah satu sipir yang bernama Wai, karena pada saat itu dialah yang bertugas menjaga pintu keluar masuk penjagaan kalau ada tamu yang membesuk. Dan dia juga yang menemukan barang bukti silet di dalam bantal Ho-chun. Dan mereka merasa yakin bahwa Tang bekerja sama juga dengan salah satu sipir. Dan selanjutnya McKintin akan menjebak mereka. Yang ternyata anggota sipir ini terpaksa bersekongkol dengannya karena ia mempunyai banyak hutang kepada Tang. Dan selanjutnya Tang berhasil menyandera tahanan lainnya di dalam sebuah dapur. Dengan berpura-pura Lam juga menyerahkan dirinya kepada kelompok Tang. Lalu Tang juga memaksa Cheng untuk menyiapkan sebuah mobil untuk dia kabur dan mengancam bahwa sandranya akan ditembak olehnya. Namun tidak disangka salah satu kaki Scar ditembak oleh Tang. Di ruangan lainnya, McKintin menyusun rencana. Ia sangat tahu seluk-beluk bangunan penjara ini, dan dia akan menyelinap lewat lorong terhubung langsung ke dalam sebuah dapur, tempat di mana Tang menyekap para sandera. Dan tibalah di dalam sebuah dapur, McKintin menggulingkan sebuah kelereng kepada Lam. Ketika Tang akan menembak salah satu tahanan, namun dihentikan oleh salah satu sipir komplotannya. Dan kesempatan Mark memberikan kode untuk menyerang Tang. Saat Lam akan menembak Tang, namun sipir pun datang dan menghentikan semuanya. Dan dikarenakan kasus pembunuhan terhadap Codet, akhirnya Tang dihukum seumur hidup. Dan anggota sipir yang telah terpaksa membantu pelarian Tang, ia divonis hukuman 20 tahun penjara. Ternyata 4 saudara pelarian tersebut kini tinggal tersisa 3 saja, dan ternyata film pun selesai. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jika ada salah kata atau salah ucap dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan ya. Salam dari Datar Film, sekian dan terima kasih.